Halo historian, sekarang kita berada di tahun 1815, momen di mana terjadinya pertempuran Waterloo antara kerajaan Prancis melawan koalisi Inggris, Prusia, Belanda, dan dibantu oleh negara-negara perintilan, saya lupa apa aja. Intinya, untuk topik kali ini saya mau bahas soal kenapa di era ini pasukan infanteri bertarung secara linier atau membentuk formasi berbaris saat menembak. Seperti yang kamu lihat di belakang saya ini. Kenapa mereka harus berdiri di tempat terbuka? Kenapa harus menembak secara bersamaan? Seperti apa cara mereka bertarung? Ayo dah, ikut saya sekarang. Pertama-tama, kalian harus tahu dulu ya. Formasi linier adalah formasi yang diperkenalkan oleh Raja Gustavus Adolphus II, seorang raja dari Swedia. Formasi ini diadopsi oleh militer Swedia kala terjadinya perang 30 tahun. Awalnya formasi ini terdiri dari dua tipe infanteri, yaitu penembak musket atau yang disebut sebagai musketeers dan pembawa tombak yang disebut sebagai pikemen. Mereka membentuk formasi kolom persegi besar yang dikenal sebagai formasi pike and shot, seperti yang kalian lihat saat ini. Hal ini bertujuan untuk saling memberikan perlindungan. Musketeers melindungi pikemen dari serangan musketeer musuh, dan pikemen melindungi musketeer dari serangan kavaleri musuh. Formasi linier yang digunakan oleh pasukan Swedia yaitu membariskan musketeer sebanyak 2-3 baris. Lebih dangkal daripada formasi kolom yang umumnya digunakan oleh pasukan lain yang bisa sampai 5 atau 6 baris. Tapi, formasi yang dangkal ini lebih menguntungkan daripada formasi yang lebih dalam. Barisan yang lebih sedikit dapat memaksimalkan jumlah prajurit yang dapat melihat dan menembak ke arah target yang ditentukan, daripada yang menggunakan barisan lebih banyak. Terbukti, selama perang 30 tahun, formasi linier sangat efektif memberikan banyak kemenangan dalam pertempuran. Formasi ini banyak memberikan efek kejut yang lebih cepat menurunkan moral prajurit musuh karena banyak yang berjatuhan dalam sekali tembak secara bersamaan. Atau istilah umumnya itu adalah volley fire. Keuntungan lain dari formasi ini adalah sistem pelatihannya tidak membutuhkan prajurit dengan skill menembak yang tinggi. Cukup melatih kedisiplinan, tetap pada formasi dalam kondisi apapun, dan terus mengikuti perintah perwira yang ada di lapangan hingga pertempuran selesai. Apa lo lihat-lihat? Setelah perang 30 tahun berakhir, formasi ini mulai diadopsi hingga ke seluruh penjuru Eropa. Nah, bicara soal tembak-menembak, kenapa harus menembak secara bersamaan dari jarak yang cukup dekat? Kenapa tidak saling mencari perlindungan, lalu tembak-menembak seperti zaman sekarang? Ayo lo. Kaget dia. Oke, sekarang saya jelaskan. Senjata utama yang dipakai oleh para prajurit di abad ke-17 sampai akhir abad ke-19 adalah musket. Senapan kuno yang dalam bahasa Indonesia itu adalah senapan lontak. Orang Malaysia menyebutnya sebagai senapang lantak. Peluru yang digunakan oleh musket adalah peluru bulat yang disebut sebagai musket ball. Peluru ini ditembakkan melalui laras smoothbore atau laras yang mulus, tidak memiliki ulir di dalamnya. Jarak maksimal pelurunya bisa mencapai 1.100 meter. Tapi jarak efektif pelurunya paling cuma sekitar 100 meteran atau kurang. Dengan jarak 100 meteran, peluru musket sanggup menembus baju pelindung setebal 4 mm atau lapisan kayu setebal 130 mm. Tapi kalau bicara soal akurasi, musket tergolong cukup buruk. Wajar ya, karena larasnya itu smoothbore dengan peluru yang berbentuk bulat. Akurasinya udah pasti jelek. Anak-anak yang suka main airsoft gun pasti paham lah akan hal ini. Jarak 20 meter aja belum tentu dapat mengenai sasaran dengan tepat. Ya, kayak gitulah contohnya.
Nah, karena alasan akurasi buruk inilah, membentuk formasi secara berbaris dianggap sebagai cara yang terbaik. Menembak secara bersamaan adalah cara yang paling efektif untuk memaksimalkan kemungkinan peluru dapat mengenai musuh. Meskipun pada awalnya formasi ini dianggap sebagai taktik yang revolusioner untuk menggunakan musket, formasi ini tetap memiliki kelemahan. Yang pertama, formasi ini terlalu fokus akan menghadapi musuh yang berada di depan, sehingga sangat rentan diserang secara mendadak dari samping atau belakang, terutama oleh sergapan kavaleri. Tapi kekurangan ini pada akhirnya ditutupi setelah adopsi bayonet ke dalam militer, yang bisa mengubah fungsi musket menjadi seperti tombak. Kemudian yang kedua, pengisian ulang peluru senjata musket cukup memakan waktu, sehingga saat mengisi peluru, para prajurit harus tetap konsentrasi, gak boleh panik, harus tetap disiplin mempertahankan formasi walaupun musuh mulai mendekat. Teorinya sih gitu, tapi praktek lapangan ya tetap ajalah deg-degan, apalagi hadapin musuh yang siap baku hantam. Ya butuh mental yang luar biasa. Formasi linear terus digunakan oleh militer dunia selama kurang lebih 200 tahun, baik itu di Eropa, Amerika, hingga ke daratan Asia dan Timur Tengah sejak abad ke-17. Berbagai macam pengembangan taktik juga dikembangkan, mulai dari formasi fire and advance atau menembak dan maju guna meningkatkan kecepatan menembak dari setiap barisan. Ada juga taktik formasi persegi yang digunakan oleh Inggris pada saat Perang Napoleon guna menghalau serangan kavaleri Prancis. Formasi linear pada akhirnya mulai redup pada akhir abad ke-19 setelah diadopsinya rifled musket atau musket yang memiliki ulir di barelnya dan menggunakan peluru jenis miniball. Musket jenis ini jauh lebih superior daripada musket biasa karena memiliki tingkat akurasi hingga jarak 200 meter lebih. Ditambah lagi, munculnya senapan mesin seperti Maxim Gun mulai menjadikan formasi linear dianggap sudah ketinggalan zaman. Membariskan prajurit di tempat terbuka udah nggak diperluin lagi. Taktik perang mulai berubah dari saling berbaris berhadapan menjadi saling mencari tempat perlindungan. Jadi begitulah sedikit pengetahuan tentang apa itu formasi linear, mengapa harus menembak secara bersamaan, dan kapan formasi ini mulai ditinggalkan. What's up? Do you have something to say? Nggak bisa bahasa Inggris. Seperti biasa, kalau ada informasi yang salah atau ada yang kurang, silahkan kalian perbaiki di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa mandi ya. Bye-bye.